أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Sabilillah Muhammadiyah, warga Sugiyo Lamongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Sabilillah, pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Sugiyo atau pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sugiyo. Semoga panjenengan semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah kembali di sebaik-baik tempat. Rasulullah bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjid. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat yang paling dimurkai Allah, tidak disenangi Allah, aswaquha, pasar-pasarnya. Alhamdulillah, saya dan panjenengan semuanya dikumpulkan Allah di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat. Ketika manusia kepanasan, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang senang masjid, rindu masjid, memakmurkan masjid, sholat jamaah. Nah, ini calon orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya termasuk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi mengenal sang kekasih. Kekasih di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pertama bulan lalu, kita sudah menjelaskan kepanjenengan semuanya bagaimana cara kita agar mencintai dan dicintai Nabi. Kalau mengaku umatnya Nabi, kita harus melakukan 4 hal. Masih ingat kemarin? Yang pertama, membenarkan Nabi. Yang kedua, menjalankan perintahnya Nabi. Yang ketiga, meninggalkan larangan Nabi. Yang nomor 4, kita beribadah harus sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Saya terangkan panjang lebar kemarin kan, nggih. Nah, sekarang kita harus mengenal pribadi Nabi. Rasulullah niku dos pundi? Wajahe dos pundi? Kepribadiane dos pundi? Dedeke awak, postur tubuhnya bagaimana? Rasulullah kalau jalan itu bagaimana? Rasulullah kalau duduk itu bagaimana? Rasulullah kalau bertemu orang itu bagaimana? Rasulullah kalau tidur itu bagaimana? Rasulullah kalau makan itu bagaimana? Rasulullah itu kalau wudhu bagaimana? Rasulullah itu kalau sholat bagaimana? Makanan apa yang paling disenangi Nabi? Minuman apa yang paling disenangi Nabi? Apa warna kesukaannya Nabi? Apa saja pakaiannya Nabi? Bagaimana sarungnya Nabi?
bagaimana bajunya Nabi, bagaimana cincinnya Nabi, bagaimana pedangnya Nabi, bagaimana baju perangnya Nabi. Jari ini wong Lamongan tetek bengeke Nabi. Ono kabeh di kitab Syama'ilun Nabi. Kitab ini Syama'il Muhammadiyah dikarang Imam Tirmidzi, ulama zaman rumiyin, dan sudah diterjemahkan. Terjemahannya, kalau mau terjemahan monggo saya bawa supaya jenengan tahu kalau mau beli. Saya bukan penjual buku, mau terserah beli ten pundi mawon monggo. Cuma ngasih tahu. Nek sampean pengen tahu seluk beluke Nabi, ya kudu maca kitab ini. Zaman sekarang itu gampang orang ngaku mimpi ketemu Nabi. Gitu? Ustadz, saya beberapa hari ini selalu mimpi ketemu Nabi. Sik mas, sampean iki kok ngerti nek iku Nabi tekan ndi? Sampean wis belajar kitab Syama'il Nabi belum? Belum Ustaz. Loh, sampean kok ngerti nek iku Nabi? Nah, niki lho masalahnya. Sering napa mboten ten masyarakat wonten tiyang terus ngomong, aku ngimpi ketemu Nabi. Mungkin gak mimpi ketemu Nabi. Ada hadis Pak berbunyi ngeten. Berarti ani fil manami, barang siapa mimpi melihat aku, berarti dia benar-benar melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Hadis riwayat akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wa Muslimun, dan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Dawuh Kanjeng Nabi, man ra'ani fil manami, barang siapa melihat aku dalam mimpinya, berarti dia benar-benar lihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim muttafaq alaih, sepakat ulama sak donya sahih. Berarti mimpi ketemu Nabi mungkin apa mboten? Mungkin nggih, jelas. Pertanyaan saya, Rasulullah berkata seperti ini di depan siapa? Di depan sahabat. Hei para sahabatku, kalau kamu mimpi lihat aku, berarti benar-benar aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ingat, Nabi ngomong begini di depan para sahabat. Saya tanya dumateng panjenengan, para sahabat ngerti gak fisiknya Nabi? Ngerti apa kan? Ngerti. Para sahabat ngertos wajah Nabi, ngertos pos Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, tangannya Nabi, bagaimana pundaknya Nabi. Wonten sedanten teng kitab niki, Pak. Lah para sahabat ngerti. Sehingga para sahabat seandainya kok mimpi ketemu Rasul, ya memang karena setan bisa menyerupai Nabi. Jelas. Setan tidak bisa menyerupai Nabi, tetapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dengan wajah bukan wajah Nabi. Masih bingung? Bingung enggak? Kalau setan mendatangi para sahabat Nabi dengan wujudnya Nabi, enggak bisa. Masalahnya kita mboten sahabat Nabi, gitu mboten? Kita belum pernah lihat wajahnya Nabi. Maka setan bisa datang melalui mimpi, tidak menjelma jadi Nabi, tapi berpura-pura jadi Nabi dengan wajah bukan wajah Nabi. Jelas gak? Ya, makanya harus ngaji. Lu banyak orang tersesat gara-gara mimpi itu banyak. Ada banyak orang jadi dukun gara-gara mimpi, Pak. Oke. Dia aslinya ahli ibadah, semangat ibadah, tapi gak dibarengi ilmu. Aslinya wong rusak, tobat. Akhirnya sholat wengi dadi wong apik, ibadah tapi gak dibarengi ngaji. Ibadah gak dibarengi ngaji niku bahaya. Akhirnya setan lewat mimpi, jupuken barang iki di tempat ini, dikasih pemut-pemut, akhirnya terjebak. Dikasih kabar-kabar nanti ada orang mati begini-begini, ambilan barang ini,
Dia merasa, oh ini mungkin hasil tirakatku, oh ini mungkin hasil sholat malamku. Padahal itu apa? Setan. Makane wong nek ibadah sing akeh kudu dibarengi ngaji sing akeh. Sumber paham maksudku lho nggih? Supados ibadah ini kuwau tetap sesuai dengan aturane Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Makane wong nek semangat ibadah gak gelem ngaji, gampang dibelokno napa? Setan. Lah, maka melalui kajian di Masjid Sabilillah Muhammadiyah yang kita cintai ini, kita berusaha mengenal Nabi dari A sampai Z tentang Nabi. Yang kita ambil dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Tirmidzi. Kita baca nggih. Babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk fisik Rasulullah. Gimana bentuk fisiknya Nabi ini? Qala al-musannifu, Imam Tirmidzi berkata, meriwayatkan, akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, sahabat Nabi. Siapa Anas bin Malik ini? Anas bin Malik ini bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina, itu ada bocah kecil diperintahkan oleh ibunya selalu meladeni Nabi. Ada bocah kecil yang selalu membantu Nabi. Ada bocah kecil yang selalu menyertai Nabi. Namanya Anas bin Malik. Beliau ini dijuluki Khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Bocah kecil, kemana-mana bareng Nabi. Makanya Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang paling tahu tentang Nabi. Tahu tidurnya Nabi, tahu duduknya Nabi, tahu minumnya Nabi, tahu makanannya Nabi, tahu bajunya Nabi. Tahu, karena selalu menyertai Rasul. Bocah kecil namanya Anas bin Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pernah ngomong ke Rasul, ya Rasulullah tolong sampean dongakno Anas cilik iki. Ditungakno Kanjeng Nabi. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah banyakkan hartanya dan banyakkan keturunannya. Rasulullah wafat, Anas masih bocah, masih remaja lah. Waktu berjalan doanya Nabi ini terbukti. Anas bin Malik ini sesuai doanya Nabi, ya Allah banyakkan hartanya, banyakkan apa tadi? Anak keturunannya. Rasulullah wafat, Anas bin Malik tetap hidup, kaya raya, dan anaknya 100 lebih. Kira-kira bojone piro? Gak mungkin siji deh itu. Gitu. Dalam riwayat 90 lebih, dalam riwayat 100 lebih. Bayangkan, kaya raya dan umurnya panjang, Mbak. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafat. Ngawulo sama Nabi, membantu Nabi, ngoten lho. Kena berkait dongane Nabi. Lah Anas bin Malik berkata, monggo diperhatosaken supados panjenengan kenal siapa nabi ini panjenengan, supaya kalau di kuburan ditanya siapa nabimu, panjenengan bisa jawab, kenali nabi ini sampean. Anas bin Malik berkata, annahu sami'ahu yaqul, bahwasannya Anas bin Malik, bahwasanya didengar dari Anas bin Malik, perhatikan, kana Rasulullah laisa bitawilil ba'in. Kata Anas bin Malik, dahulu Rasulullah itu bukan orang yang tinggi menjulang, bukan. Menjulang, bukan. Wala bil qasiri, tapi Rasulullah juga tidak pendek. Jadi Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, tapi Rasulullah tidak pendek. Tapi lebih dekat ke tinggi. Tinggi tapi bukan tinggi yang menjulang. Berarti Rasulullah ini sedang-sedang, tetapi sedang-sedangnya Nabi itu agak apa? Agak tinggi. Jelas gak? Postur tubuhnya ini gitu.
Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Rasulullah itu bukan putih yang benar-benar putih, tapi Rasulullah tidak berwarna gelap, coklat kegelapan juga tidak. Tapi dalam riwayat Rasulullah putih ada merah-merahnya. Wala bil ja'dil qatati. Rasulullah rambutnya tidak keriting keribu, ndak. Nek sampean ngipi kok ketemu Nabi kok rambutnya keriting duduk Nabi. Wala bil ja'dil qatat. Rasulullah tidak keriting. Wala bis sabti, dan Rasulullah tidak lurus rambutnya. Rasulullah tidak lurus seperti orang-orang Hongkong misalnya, enggak. Rambutnya Nabi tidak keriting, tidak lurus, berarti tengah-tengahnya itu. Ba'asahullah, dalam riwayat yang lain, ba'idu ma bainal mankibaini, perhatikan, ba'idu ma bainal mankibaini. Rasulullah itu antara pundak yang satu dengan pundak yang lain berjauhan. Berarti apa? Hah? Kekar, tegap, ngoten nggih. Kan ada orang yang nyekukruk ini kan wonten toh? Rasul mboten ngoten. Rasul pundak satu dengan pundak yang lain tuh bidang, berjauhan, gagah. Ba'asallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Faqama bi Makkah asra sinin. Rasulullah tinggal di Mekah 10 tahun. Lebih tepatnya 13 tahun. Betul ya? Wabil Madinah asra sinin. Setelah itu hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun. Tawaffahullah ta'ala ala ra'si sittina sana. Rasulullah diwafatkan Allah di awal-awal umur 60 tahun. 63 itu. Walaysa fi ra'yihi walaysa fi ra'sihi walihiyatihi isruna sya'ratan bayda. Tidaklah di rambutnya Nabi dan jenggotnya Nabi kecuali hanyalah 20 uban saja. Rasulullah umur 63 tahun itu wafat. Uban yang ada di rambut sama uban yang ada di apa? Jenggot tidak lebih 20 helai. Jenggot sampean sakit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umur swidak 3 niku wau. Ubane saged diitung. Ya. Nanti saya jelaskan apakah rambutnya Rasulullah masih ada nanti itu. Nah, jadi itulah gambaran umum riwayat Bukhari. Ini baru hadis pertama, Pak. Ini hadisnya ya banyak segini kitabnya. Ini baru satu hadis. Lah pada pertemuan pertama, karena pertemuan pertama saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Nabi secara utuh lahirnya kayak gimana. Biar kita lebih paham. Kita keluar dari kitab dulu. Sengaja ini saya sampaikan di pertemuan pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, lahir dalam kondisi yatim. Bahkan Rasulullah ada di perut sang bunda sudah yatim. Bapaknya namanya Abdullah, waktu itu dagang ke negeri Syam. Lihat ke saya semuanya. Mekah di selatan, Madinah di utara, Syam Palestina di utara jauh. Orang Mekah kalau mau dagang ke Syam mesti melewati Madinah, jelas. Dan orang Mekah itu nggak bisa makan kalau nggak dagang. Cocok tanam mboten wonten. Ten Mekah itu nggak ada kurma, nggak ada gandum. Kalau lihat sejarah Nabi kok ada kurma, itu maksudnya di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Mekah itu gersang, sehingga mereka menopang perekonomiannya dengan apa? Dagang. Mau nggak mau harus dagang dia. Makanya kan ada ayatnya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaannya orang Quraisy dagang musim panas, dagang musim dingin. Ada ayatnya itu. Paham?
Kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas Suriah. Lah pada waktu itu Rasulullah belum lahir. Ayahnya Rasulullah namanya siapa? Abdullah, berangkat dagang di tengah jalan di Madinah, beliau sakit keras. Dan Rasulullah itu atau Abdullah ayahnya Nabi itu punya keluarga di Madinah. Dulu namanya belum Madinah, apa? Yathrib. Karena kakeknya Nabi Abdul Muthalib itu punya ibu, berarti buyut putrinya Nabi, buyut uti. Abdul Muthalib punya ibu. Abdul Muthalib kan kakeknya Nabi. Lah ibunya Abdul Muthalib berarti kan mbah buyut. Mbah buyutnya Nabi yang putri itu orang Yathrib. Lah ketika Abdullah sakit keras, maka singgah di Yathrib, ketemu keluarga mbah utinya di sana. Ternyata Abdullah wafat di Yathrib. Sedangkan Siti Aminah di Mekah sedang mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu sebelum lahir sudah yatim. Maka lahirlah kekasih kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sempat lihat ayah, gak sempat digendong ayah, tidak sempat jumpa ayah, tidak pernah dipangku ayah. Lahirlah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ini lahir, Abdul Muthalib sangat sayang. Kakeknya Nabi sayang sama Nabi karena Abdullah itu putra kesayangannya. Bapaknya Nabi Abdullah itu putra kesayangannya siapa? Abdul Muthalib. Nah, sebelum saya lanjutkan saya cerita nih. Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi ini anak laki-lakinya banyak. Paman-pamannya Nabi itu banyak, anak laki-lakinya banyak. Saking banyaknya nazar dia, kalau sampai anakku yang ke-10 laki-laki ini lahir, aku akan sembelih. Nazar, namanya jahiliyah. Lahirlah Abdullah, yang paling disayangi. Bingung deh, wis kadung ngucap nazar untuk apa? Nyembelih. Dia bingung, mau disembelih dia melanggar nazar. Mohon maaf, kalau dia nggak menyembelih dia melanggar nazar. Tapi kalau disembelih nggak tega, karena ini putra kesayangannya. Akhirnya Abdul Muthalib itu mencari solusi. Dia datang ke dukun. Ini belum ada Islam, Rasul aja belum lahir kok. Mbah buyutnya Nabi ini datang ke dukun. Mbah dukun, bagaimana ini? Aku punya anak namanya Abdullah. Aku sudah terlanjur nazar mau apa? Nyembelih. Kata Mbak Dukun, wis gini aja solusinya. Dukun perempuan, kamu tulis 10 unta dan namanya Abdullah, nama Abdullah dan 10 unta. Terus diundi. Paham? 10 unta ditulis sama Abdullah diundi, ternyata yang keluar tetap Abdullah. Artinya harus dia apa? Sembelih. Kata dukunnya, tambah lagi 10 ekor unta. Berarti berapa? Ditulis 20 ekor unta sama namanya Abdullah. Terus diundi. Yang keluar namanya Abdullah lagi. Kata Mbak Dukun, tambah lagi. Maka ditambah 30 ekor unta sama namanya Abdullah. Diundi. Yang keluar, barulah yang keluar Abdullah lagi. Sampai 100 ekor unta diundi, ternyata baru keluarlah 100 ekor unta. Maka pada waktu itu saking sayangnya Abdul Muthalib, mbahnya Nabi, kepada ayahnya Nabi, Abdul Muthalib nebus nyembelih 100 ekor unta, dibagi-bagikan ke fakir miskin yang ada di kota Mekah supaya Abdullah selamat. Jelas ya? Berarti Abdullah ini disayangi Nabi apa enggak? Disayangi Abdul Muthalib enggak? Disayangi. Makanya ketika Abdullah wafat, Abdul Muthalib sedih. Maka ketika lahirnya Rasulullah, Abdul Muthalib senang. Mengapa kok senang? Sebagai ganti anaknya yang wafat.
Maka Rasulullah kecil lahir masih bayi cenger, kata orang Lamongan, itu dibawa mbahnya tadi, siapa namanya, Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah. Rasulullah bayi dibawa eyangnya yaitu Abdul Muthalib ke Ka'bah. Terus Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah, bersedekah. Terus Abdul Muthalib ngasih nama Rasulullah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngasih nama siapa? Abdul Muthalib. Dan pada waktu itu nggak ada orang Arab namanya Muhammad. Paham ya? Nggak ada. Pertama itu. Nah, akhirnya seneng Abdul Muthalib, disayangi luar biasa. Masih bayi, masih merah itu. Kebiasaannya orang Arab jahiliyah dulu itu, anaknya itu tidak ditaruh di Mekah. Bayi-bayi itu disusukan ke wanita-wanita tukang susu yang ada di pedalaman lembah-lembah. Tujuannya agar si jabang bayi tidak kena wabah. Paham maksudnya? Maka kebiasaan adat istiadat orang kafir Quraisy pada waktu itu, semua anak-anak bayi itu diungsikan, ditaruh di ibu-ibu tukang susu di lembah-lembah. Tujuannya agar terhindar dari apa? Wabah kota Mekah. Sampai sini jelas? Maka bayi-bayi kota Mekah itu disodorkan kepada wanita-wanita tukang susu yang ngemi itu loh Pak. Nah, wanita-wanita yang berprofesi sebagai ibu susu itu kebanyakan dari suku Bani Sa'ad, suku yang ada di lembah. Wanita-wanitanya itu para ibu-ibu susu. Jelas sampai sini ya? Mereka semua berangkat ke kota Mekah mencari bayi yang bisa disusui supaya mendapatkan apa? Uang. Jelas sampai sini? Maka Rasulullah itu ditawarkan oleh Siti Aminah, oleh Abdul Muthalib ke wanita tukang susu. Sama bayi-bayi yang lain banyak begitu. Ketika di hadapannya Rasul ditanya, ini siapa ini? Oh, ini Muhammad. Siapa bapaknya? Oh, dia bapaknya sudah mati. Enggak mau. Pindah cari bayi lain. Ada lagi wanita ditawarin, monggo tolong ini disusui anak kami ini. Ditanya siapa bapaknya? Abdullah sudah wafat, ini anak yatim. Enggak mau. Enggak ada yang mau. Rasulullah ditawar-tawarin enggak ada yang mau. Milih bayi, semua bayi diambil, kecuali Rasulullah sendirian yang enggak ada yang ngambil. Ini. Pertanyaannya, kenapa kok enggak mau ngambil Rasulullah? Soalnya Nabi itu anak yatim, sedangkan ibu susu itu tujuannya susui cuma cari uang. Lagi yatim sapa sing ngekek aku duit? Kalaupun dikek duit paling titik gajine. Wis semua ngelek liyane kan ngoten to? Lah ada wanita namanya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini sebelumnya sudah disodori Nabi, tapi nggak mau juga. Terus dia cari-cari bayi yang lain, ternyata bayi-bayi yang lain sudah diambil temannya semuanya. Gak dapat jabang bayi. Dia pulang, bukan pulang, dia menemui suaminya, ayo kita pulang. Oh, jauh tempatnya Bani Sa'ad itu. Ketika ngejak pulang, kata suaminya begini, sudahlah ambillah anak yatim itu, kasihan. Kamu nggak kasihan dah sama anak yatim itu? Lagian kasih kafir dulu. Sudah, ambil saja. Barangkali nanti diberi keberkahan dengan adanya jabang bayi ini. Akhirnya Halimah Sa'diyah datang menerima Muhammad kecil karena terpaksa. Aslinya mboten remen, soalnya kono duit ya ngoten lho. Paham nggih? Nah, terpaksa diambil nih. Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan teman-temannya sudah pulang duluan. Betul apa enggak? Waktu pulang, subhanallah, terjadi keajaiban-keajaiban. Teman-temannya itu disalib semuanya sama Halimah. Sampai mereka mengatakan, "Wahai Halimah, kamu ini aneh. Terakhir sekali kok sekarang kamu ngebut membalap kami. Padahal ketika berangkat ini kuda tungganganmu itu sangat terseok-seok. Atau keledaimu ketika berangkat ini kok sekarang cepat sekali." Dari ketika Rasulullah ada di Bani Sa'diyah ini, subhanallah, itu susu-susunya, kambing-kambingnya Halimah itu penuh semuanya. Karena ada Rasulullah di situ. Sampai laki-laki dan orang-orang lain berkata, "Hei para budak penggembala kambing, tolong gembalakan kambing kami sebagaimana kambingnya Halimah digembalakan." Kok bisa bagus-bagus hasilnya?
Padahal bukan karena itu, tapi karena ada siapa? Ada Rasulullah. Jelas ya? Oke, perhatikan. Sehingga 2 tahun ini luar biasa. Rasulullah SAW membawa keberkahan. Hidupnya Halimah nyaman, tenang, nikmat, cukup, enak hidupnya semenjak ada Nabi itu. Tercukupi barokah. Berbeda dengan wanita-wanita lain. Lah, masa menyusui berapa tahun? Haulaini kamilain liman arada an yutimmar radha'ah. Betul? 2 tahun. Lah, Halimah ini mikir, ini kalau 2 tahun sudah selesai saya kembalikan, eman. Semenjak ada anak ini kami menjumpai keberkahan. Akhirnya Halimah datang ke Mekah minta izin ke Nyonya Aminah. Jelas? Wahai Nyonya Aminah, tolong anaknya jangan diambil dulu. Biarkan dia di tempat kami, biar gak kena wabah, kami urus dengan baik. Alasannya karena semenjak adanya Muhammad mendapatkan apa tadi? Keberkahan. Kata Aminah, ya sudah, bawa tidak apa-apa. Akhirnya Rasulullah 2 tahun gak kembali ke Siti Aminah, tetap di rumahnya siapa? Halimah. Dan Halimah itu tidak hanya Rasulullah tok yang disusui, banyak yang disusui. Rasulullah itu punya saudara-saudara sesusuan banyak di tempat itu. Sampai Nabi umur 4 tahun. Sampai Nabi umur 4 tahun. Terjadilah apa yang terjadi. Datang malaikat. Nabi umur 4 tahun di suku Bani Sa'diyah tadi itu. Rasulullah kecil bermain-main sama saudara-saudara sesusuannya, bermain. Didatangi malaikat. Malaikat siapa? Datangi malaikat Jibril. Terus Rasulullah dibedah. Apa namanya? Dadanya itu dibedah. Dikeluarkan hati tempatnya setan, dicuci pakai air zam-zam, dikembalikan lagi, dioperasi Rasulullah. Kejadian itu disaksikan bocah-bocah kecil. Maka bocah-bocah kecil ini semburat, lari ketakutan, Muhammad mati, Muhammad mati. Mama, Muhammad mati, mama, Muhammad mati, Muhammad mati. Jelas sampai sini? Akhirnya bocah-bocah kecil ini ngejak ibunya, siapa namanya tadi? Halimah, mencari mana Muhammad. Ketemu Rasulullah pucat, wajahnya pucat. Berubah wajahnya Nabi. Pingsan Rasulullah itu. Akhirnya Halimah kan takut, sedih, khawatir nanti kalau terjadi apa-apa pada Rasulullah disalahkan keluarganya Bani Hashim. Siapa Bani Hashim itu? Baninya Rasulullah. Paham maksudnya ya? Wah, ini bahaya nih kalau sampai. Akhirnya Rasulullah umur 4 tahun dikembalikan ke Siti Aminah. Umur 4 tahun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat membedah dadanya Rasulullah? Kenapa kok Allah mentakdirkan dan Allah menskenariokan dilihat anak-anak kecil? Apa tujuannya Allah kok memperlihatkan itu di depan anak kecil? Agar nanti ketika Rasulullah umur 40 tahun, bocah-bocah kecil ini menjadi saksi tentang kenabian Rasulullah. Dan itu terbukti. Ketika Rasulullah umur 40 tahun, Rasulullah ketemu nanti Rasulullah ketemu sama saudara-saudara sesusuannya. Setelah umur 40 tahun berlalu, ketemu nanti. Di antaranya wanita bernama Syaimah. Syaimah itu wanita sesusuan sama Nabi. Makanya bocah-bocah kecil ini ketika mendengar Muhammad itu jadi Nabi, bocah-bocah kecil ini ingat masa kecilnya dan mengatakan, "Loh, gak heran. Kita dulu menyaksikan waktu kecilnya Muhammad dibedah dadanya oleh malaikat." Paham gak maksudnya? Supaya menjadi saksi. Nah, coba antum bayangkan, perhatikan. Panjenengan punya anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sampean kasih kamar khusus, kasih mainan khusus, kasih baju khusus. Sampean senengi, sampean cintai, kalau tidur sampean iringi. Coba ketika malam hari lihat anak sampean yang umur 1 sampai 4 tahun. Ketika tidur sampean lihat dia dirangkul oleh istrinya sampean. Setelah itu bandingkan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah umur 1 tahun sampai 4 tahun hidup di negeri yang jauh dengan orang tua, jauh dari ibu kandungnya. Dan itu pun anaknya Halimah nggak satu, nggak Rasulullah yang dipelihara. Di situ ada anak-anak kecil lain. Umur segitu. Betapa kasihannya Rasulullah SAW.
Maka umur 4 tahun Rasulullah kembali kepada ibunda tercinta. Namanya siapa? Siti Aminah. Rasulullah disayangi, dicintai. Wus, luar biasa kasih sayangnya Aminah kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi umur 6 tahun, Aminah ngajak anaknya berangkat ke Yathrib, Madinah, tujuannya untuk berziarah makam sang ayah. Jelas? Aminah ngajak bocah kecil Muhammad SAW pergi ke Yathrib untuk berziarah ke makam bapaknya, siapa namanya? Abdul. Maka semuanya di backup oleh Abdul Muthalib, didanai, perbekalannya disiapkan oleh Abdul Muthalib sang kakek. Berangkatlah Aminah ditemani Rasulullah yang masih umur 6 tahun, kurang lebih masih TK kelas 1 atau kelas 1. Kalau nggak TK, SD kelas 1, umur 6 tahun. Kan gitu kan? Kurang lebih. Ya, masih TK atau 1 SD, kurang lebih seperti itu. Rasulullah diajak sang mama pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam sang ayah sama seorang wanita budak, masih remaja, keriting hitam budak, masih belasan tahun umurnya, namanya Ummu Aiman. Bertiga berarti kan, budak yang bagian pembantu lah. Ketika pulang dari Madinah, sudah selesai berziarah, pulang dari Madinah kemana? Ke Mekah, betul apa enggak? Di tengah jalan ada tempat namanya Abwa. Disitulah ibunda Rasulullah wafat. Di tengah padang pasir gersang, ibunya wafat. Di tempat itulah Rasulullah berubah status dari yatim menjadi yatim piatu. Umur 6 tahun, sebatang kara. Disitulah Rasulullah diajak pulang sama wanita budak hitam legam, keriting, namanya Ummu Aiman, digendong, disayangi sama budak ini sampai ke Mekah. Ketika sampai ke Mekah, Abdul Muthalib sedih, anak cucunya dirangkul, wahai cucuku disayangi, diciumi. Gak tego lihat bapaknya mati, emaknya mati, disayangi sama Abdul Muthalib. Dan budak wanita tadi itu yang masih kecil, yang mungkin kelas 6 SD atau SMP begitu, masih kecil, Ummu Aiman pada waktu itu, budak hitam legam keriting. Ini sayang sama Nabi. Nabi digendong, disayangi, disuapin, sampai Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi nggak pernah melupakan kebaikan wanita hitam ini. Namanya siapa? Ummu Aiman. Sampai Nabi jadi Rasul selalu bolak-balik mondar-mandir ke rumahnya Ummu Aiman. Dan Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman itu ya ummah, wahai ibunda, saking sayangnya. Makanya kalau orang barat ngomongi hak asasi manusia, mereka kok jadi percaya. Bilal bin Rabah, Rasulullah tunjuk kehormatan menjadi muadzin. Rasulullah punya cucu putih bersih ganteng seperti rembulan, namanya Hasan. Rasulullah punya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini hitam keriting, anaknya Ummu Aiman. Keriting hitam, dua-duanya disayangi Nabi. Kata Rasulullah, ya Allah, aku cinta keduanya, cintailah. Yang satu putih nyemorot wajahnya, yang satu gelap, Usama bin Zaid. Dua-duanya disayangi Nabi. Makanya jangan percaya sama orang barat ngomong hak asasi manusia, rasis, wa ma adraka ma rasis. Jangan dipercaya. Islam sudah belasan abad yang lalu sudah mengajarkan tidak ada keutamaan bagi orang kulit putih atas kulit hitam. Ketika orang barat masih memperbudak, baru-baru ini aja kan munculnya human rights itu kan, apa namanya, hak asasi manusia itu, PBB itu. Dulu mereka gak kenal. Perancis ketika menjajah Afrika, ketemu bocah kecil hitam, ditangkap, dibawa ke Eropa, dimasukkan satu kandang sama monyet. Ini mata rantai yang hilang, teori Darwin. Ngomong hak asasi manusia, ngomong toleransi. Jangan ngajari umat Islam toleransi. Umat Islam lebih paham duluan daripada kalian. Itulah ya. Cuma toleransi itu gak kebablasan. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka ada di gerejanya, di puranya, ya jangan diapakan, jangan diganggu. Tapi ojo melburono. Paham nggih maksudnya ya? Ojo elok solawatan ndok kono, lapo awak ngono iku. Ojo diganggu, iya. Kita biarkan mereka mempunyai ibadah sendiri, nggak usah kita ganggu. Tapi kita juga nggak boleh apa? Ikut campur.
Kembali ke materi. 6 tahun Rasulullah yatim piatu diasuh oleh sang kakek. Azan gini gini. Azan rumin. Monggo. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وابعث مقاما محمودا. Kita lajengaken rumiyin nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun. Beliau
ditinggal wafat sang ayah dan bunda. Maka Rasulullah mulai umur 6 tahun dibawa asuhan sang kakek yang bernama Abdul Muttalib. Disayangi, dicintai luar biasa. Sampai Nabi umur 8 tahun sang kakek meninggal. Sebelum meninggal sang kakek berwasiat, perhatikan, bahwa nanti kalau dia mati yang memelihara Rasulullah adalah Abu Thalib, pamannya Rasul. Pertanyaannya para jamaah, mengapa Abdul Muthalib memerintahkan agar Abu Thalib, pamannya Nabi, menjadi pengasuh Nabi, padahal anaknya Abdul Muthalib sangat banyak, paman-pamannya Nabi itu banyak. Ada Harith, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Hamzah, dan masih banyak lagi paman-pamannya Nabi. Tapi mengapa pada waktu itu Abdul Muthalib memerintahkan kalau dia mati nanti yang memelihara Rasulullah adalah Abu Thalib? Apa alasannya? Alasannya karena Abu Thalib dengan Abdullah itu saudara kandung. Artinya Abdul Muthalib itu punya istri banyak, anaknya juga banyak. Cuma Abdullah sama Abu Thalib ini seibu, sebapak seibu, jelas ya. Makanya kalau aku mati nanti Muhammad ini harus dipelihara oleh Abu Thalib. Maka semenjak Rasulullah umur 8 tahun dipegang oleh Abu Thalib, disayangi, dicintai, dipelihara, dikasih nafkah, luar biasa cintanya. Abu Thalib lebih memuliakan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri. Disayangi, dicintai luar biasa Rasulullah ini. Umur 12 tahun diajari bisnis. Perhatikan, Abu Thalib mengajak Rasulullah, waktu itu Rasulullah umur 12 tahun, kurang lebih kelas 6 SD. Betul? Kurang lebih kelas 6 SD atau SMP kelas 1. Rasulullah ke Syam untuk berdagang. Ketika lewat di kota namanya kota Busra, kafilah dagang kafir Quraisy pada waktu itu melewati gereja. Di gereja itu ada pendeta, ada rahib, namanya Bahira. Bahira itu melihat ada pemandangan yang aneh. Ada bocah kecil yang aneh, karena dia ini adalah termasuk orang yang paham Injil, paham Taurat. Dia melihat kejadian aneh tentang, saking penasarannya, maka Bahira ini menyiapkan makanan, hidangan yang enak, yang lezat, tujuannya untuk mengundang orang-orang Arab tadi itu datang ke rumahnya dengan harapan dia ingin melihat Rasulullah dari apa? Dari dekat. Maka dia membuat makanan, terus kafilah Quraisy tadi disuruh masuk, ayo tafadhol, tafadhol. Wahai orang-orang Quraisy, silakan masuk dulu, makan dulu, makan dulu. Maka kafilah dagang kafir Quraisy pada waktu itu masuk, dijamu oleh Bahira sang pendeta. Semuanya makan enak. Diperhatikan sama Bahira, doh, mana bocah kecil tadi kok gak ada? Akhirnya Bahira mengatakan, wahai orang Arab, jangan sampai ada yang ketinggalan, suruh masuk semuanya. Kata orang Arab, oh sudah masuk semua. Nah, akhirnya Bahira mikir, loh, tadi perasaan ada anak kecil. Rugilah anakku sekadung masak ake-ake. Wong tujuannya masak gara-gara apa? Bocah kecil kok malah gak ada. Kata mereka, ada bocah kecil di luar, kita suruh nunggu barang-barang kami. Kata Bahira, loh suruh masuk. Wong tujuannya nggak makanan boleh arek cilik iku mang. Kan gitu toh, paham nggih? Maka Rasulullah masuk di situ. Diperhatikan ujung rambut, ujung kaki, diperhatikan, diteliti. Diteliti dengan seksama oleh pendeta ini. Maka pendeta ini ngomong, siapa bocah kecil ini? Abu Thalib ngomong, hadza ibni, ini anakku. Ini anakku. Kata pendeta, lah gak mungkin kamu bapaknya. Tuh eru loh dia. Gak mungkin kamu ini bapaknya. Dan gak mungkin si anak kecil, dan gak mungkin dia punya bapak. Mesti bapaknya sudah mati. Loh kaget Abu Thalib. Loh kok eru sampean? Paham ya? Kok tahu?
Oh, dia ngerti, dia baca Taurat, baca Injil, tahu sifat-sifatnya Nabi. Akhirnya Bahira ngomong sama Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, perhatikan omonganku. Segera kamu ajak anakmu ini, ponakanmu ini pulang. Jangan sampai ke Syam, Palestina. Seandainya orang-orang Yahudi melihat bocah kecil, saya khawatir bocah kecil akan dibunuh atau dilukai oleh orang Yahudi." Itu juga dalil bahwa orang Yahudi itu apa? Mengerti apa? Kenabian, ngerti. Maka apa yang terjadi? Bawa pulang, jangan dibawa ke Syam. Karena kalau sampai dibawa ke Syam, ketahuan orang Yahudi, bisa dilukai, bisa dibunuh orang Yahudi. Akhirnya Abu Thalib nyuruh orang untuk mengajak bocah Rasulullah kecil tadi itu kembali ke kemana? Ke Mekah, nggak jadi. Sampai Nabi ini ketika remaja, Rasulullah punya profesi. Profesinya Nabi adalah menggembala kambing. Tidaklah seorang Nabi diutus kecuali semuanya pernah menggembala kambing. Semuanya Nabi pernah angon wedhus. Makanya silakan angon wedhus sampean. Pekerjaannya para Nabi. Iya Pak, karena kambing itu hayawanul jannah. Hewan yang ada di surga itu kambing. Dan Rasulullah itu senang dengan kambing. Ya, hewan yang berbarokah kambing. Silakan setelah ini beli kambing semua. Ya. Itu remaja Rasulullah. Sampai Rasulullah umur 20 tahun kurang lebih Rasulullah mulai bisnis lagi, dagang. Dan menjelang umur 25 tahun Rasulullah dipercaya oleh saudagar besar, janda kaya raya, cantik, bangsawan, terhormat, namanya Khadijah. Akhirnya Rasulullah SAW ya dipilih oleh Khadijah untuk mengemban barang dagangannya dibawa ke negeri Syam. Rasulullah nggak butuh bondo, sing duwe bondo sinten? Khadijah. Ngoten lho ceritane ini. Wis sampean daripada nggak punya biaya, wis sampean lakokno iki gitu loh. Sebelumnya sudah biasa Khadijah punya partner bisnis itu. Tapi ini baru dengan Rasulullah. Rasulullah ditemani oleh budaknya Khadijah. Namanya Maisarah. Lah Maisarah itu laki-laki bukan cewek. Kalau ada orang Indonesia jenenge Maisarah kok cewek ya salah jenenge. Maisarah itu laki-laki. Paham sampai sini? Rasulullah dagang, membawa barang dagangan modalnya dari Khadijah dengan siapa tadi? Budak namanya Maisarah. Berangkat ke negeri Syam. Ini dilihat semuanya, akhlaknya, perangainya, tingkah lakunya, adab jual belinya, nggak pernah nipu orang, nggak pernah bohong, santun, tidak egois, akhlaknya luar biasa. Balik-balik ke kota Mekah, heran Khadijah ini. Untungnya berlipat-lipat. Kata Khadijah, nggak pernah aku punya partner bisnis sebagus dan sebaik Muhammad ini. Barokah, hasilnya gede. Penasaran Khadijah ini, tanya ke budaknya. Hei Maisarah, apa yang kamu lihat tentang siapa? Muhammad. Aku cerita Maisarah, wallahi wahai Sayyidah, wahai majikanku, tidak pernah aku lihat orang seperti Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, perhatikan. Jangan pernah berkata orang itu baik sebelum engkau mengetahui dua keadaan. Waktu di zaman, saya break sebentar yang kisahnya Rasulullah tadi itu, perhatikan. Di zamannya Umar bin Khattab ada seorang laki-laki bersaksi di pengadilan. Saya bersaksi wahai Pak Hakim, dia ini orang baik. Kata Umar bin Khattab, kamu sudah pernah safar bareng dengannya enggak? Kamu sudah pernah bepergian jauh bersama dia apa enggak? Belum. Kamu sudah pernah urusan duit enggak sama dia? Belum. Oh berarti kamu belum kenal siapa dia. Paham? Orang itu terlihat wujud watak aslinya dalam dua keadaan. Manusia itu akan nampak wujud aslinya, wataknya dalam dua keadaan. Satu, ketika safar, bepergian jauh. Orang kelihatan egois apa enggak itu kelihatan. Terus gampangannya umroh saja. Saya jadi pembimbing umroh. Karakternya jamaah yo beda-beda. Gini kan? Iki wong rewel,
iki wong sabar, iki wong egois, kelihatan semuanya. Gini mboten? Pokoknya wong nek lelungan bareng itu akan kelihatan nampak wujud akhlak watak aslinya. Yang kedua, masalah apa tadi? Duit. Jangan pernah ngomong iki wong api selama belum muamalah dua hal. Berpergian bareng bersamanya. Yang kedua apa? Urusan duit. Kalau dua ini sudah teruji, berarti memang orang baik. Lah, yang dilihat oleh Maisarah itu dua-duanya sudah terpenuhi. Paham nggak? Ketika safar di tengah perjalanan Rasulullah baik, santun, lembut, tidak egois. Kalau misalnya ada sisa makanan dibagi berdua, ada air tidak egois dibagi, penyayang, penyantun. Waktu dagang dilihat sama Maisarah jujur, tidak menyembunyikan aib, tidak melaknat, tidak berbicara dusta, tidak sumpah palsu, baik semuanya. Diceritakan sama Khadijah. Akhirnya Khadijah kesengsem. Ngerti kesengsem? Jatuh cinta. Kasmaran katanya. Ya, bukanlah ya jatuh cinta. Lah Khadijah ini mau ngomong sama Rasul kan sungkan. Masuk ya Muhammad mau nggak nikah sama aku? Kan nggak enak. Khadijah meminta wasilah seorang wanita yang bernama Nafisah. Nafisah datang ke Rasulullah menyampaikan niat baiknya Khadijah dan Rasulullah langsung mengiyakan, nggak pakai mikir. Nggih, siap ngoten. Itu Khadijah itu, Pak, banyak pengusaha, saudagar, bangsawan datang ke Khadijah ditolak semuanya. Itu Khadijah itu meskipun janda, yang antri itu banyak, Pak. Datang tolak sampai ketemu Rasulullah jatuh hati di situ. Akhirnya Rasulullah datang ke paman-pamannya. Itu Abu Lahab masih cinta Nabi nggak? Oh masih cinta. Abu Lahab itu cintanya Nabi luar biasa, Pak. Abu Lahab punya anak dua, Utbah sama Utaibah laki-laki. Utbah dinikahkan sama putrinya Nabi Ruqayyah, Utaibah dinikahkan sama putrinya Nabi Ummu Kulthum. Sampai nanti Nabi umur 40 tahun mendakwakan Islam baru benci, anaknya suruh cerai. Akhirnya nanti jadi saking sayangnya itu Abu Lahab itu rumahnya apa namanya? Jari wong Jawa tunggal apa? Tunggal gede. Artinya saking deketnya sama Abu Lahab, pamannya cinta sama Nabi. Tapi nanti ketika Rasulullah menegakkan tauhid umur 40. Lah ini kan masih belum umur 40. Abu Lahab masih nggak ada masalah sama siapa? Rasul. Paman-pamannya didatangi, sepakat semuanya, ayo ponakanku, kita antarkan kamu walimahan. Nah, akhirnya paman-pamannya Nabi ngelamar dulu. Setelah dilamar, cocok, terjadilah pernikahan dengan Khadijah. Dan pernikahan jahiliyah itu ada banyak model pernikahan jahiliyah. Model pertama yang seperti Nabi tadi ini. Dan ini yang ditetapkan Islam, ini yang benar. Datang melamar dulu, terus setelah oke, baru menentukan hari dan nikah. Ini cara yang Islami. Jadi waktu jahiliyah itu sudah diterapkan Nabi sama siapa tadi? Khadijah. Ini nanti yang ditetapkan Islam. Tetapi ada cara nikah yang lain di zaman jahiliyah. Kalau wanita sudah waktunya nikah belum laku-laku, maka dia nancapkan bendera di depan rumahnya. Artinya open. Siapapun boleh masuk. Akhirnya masuklah laki-laki 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lah nanti persyaratannya kamu boleh kumpul sama aku, pergi, nanti lagi kumpul boleh dengan syarat nanti harus terima kalau ditunjuk sebagai anak dari bapak bapak dari anakku. Paham? Kalau jabang bayinya sudah lahir, maka 7 laki-laki atau 10 wanita laki-laki atau mungkin 20 laki-laki diundang semuanya sama wanita ini. Yang pernah kumpul diundang semuanya. Paham gak? Terus jabang bayinya lahir dibawa sama dukun, dukunnya disuruh lihat laki-laki semua itu. Dilihat bayinya, dilihat laki-laki. Singin di bapak. Iki bapak. Kudu gelem. Kudu gelem. Loh sampai ngono lho wonten ngoten niku. Zaman jahiliyah ngoten. Paham ya? Nah, ada lagi model pernikahan jahiliyah itu, misalnya ada bangsawan, ada penyair, ada panglima perang, orangnya hebat. Maka istrinya, suaminya ngomong sama istri, wahai istriku, berangkatlah ke orang hebat itu, rayulah dia supaya mau menggauli kamu, cari bibit unggul. Nanti kalau istrinya dikumpuli sama laki-laki hebat tadi itu, waktu pulang istrinya nggak dijamah sama suaminya, sampai benar-benar hamil baru
nggak ada masalah. Soal itu berarti hamilnya dari laki-laki tadi. Itu namanya nikah istibdo, minta benih. Bojone dhewe dikonokno. Saking jahiliyah itu. Jelas nggih? Lah pernikahannya Nabi ini yang ditetapkan. Akhirnya Rasulullah menikah dengan Khadijah. Rasulullah dengan Khadijah punya 6 anak. Anak pertama namanya Qasim, makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Putri yang kedua namanya Zainab. Putra yang kedua Zainab, anak yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Ruqayyah. Yang keenam Abdullah. 6. Nanti Rasulullah ketemu Maria punya anak. Maria kita namanya Ibrahim. Jadi totalnya anaknya Nabi berapa? 7. Yang terakhir Ibrahim nanti. Oke ya. Setelah itu Rasulullah umur 35 tahun terjadi banjir bandang menimpa kota Mekah. Rasulullah umur 3. Iki cerita ini biasa iku, Pak. Aku nek cerita Sira Nabawi iki iso tahun-tahunan. Tapi nggak tahu iki sewengi mari. Satu pertemuan nih. Umur berapa sekarang? 35 ya? Umur 35 tahun ini Rasulullah SAW ada di kota Mekah, terjadi banjir bandang menghantam dinding Ka'bah hingga runtuh sebagian dindingnya Ka'bah. Itu Nabi umur berapa itu? 35 tahun, terjadi banjir dahsyat sehingga dinding-dinding Ka'bah mulai runtuh. Setelah banjir selesai, orang kafir jahiliyah rembukan, gimana ini Ka'bah kok runtuh, harus kita bangun lagi. Karena kita ini bangsa Quraisy, bangsa yang dipilih Allah menjadi tuan rumahnya Ka'bah. Jangan sampai nanti suku-suku yang lain haji melihat Ka'bah berantakan kayak gini. Saya tanya dulu, orang kafir Quraisy melaksanakan haji apa enggak? Haji, ada haji. Itu sisa-sisa peninggalannya zaman Nabi Ibrahim, tapi diselewengkan. Di dalamnya Ka'bah ada berhala, mereka tawaf sambil telanjang, sambil nyembah-nyembah patung. Tapi tetap mereka memuliakan apa? Ka'bah, tapi diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Jelas sampai sini? Maka kafir Quraisy rembukan bagaimana caranya Ka'bah dibangun ulang, direnovasi supaya bagus. Akhirnya mereka sepakat mengumpulkan uang halal. Tidak boleh ada dana haram masuk ketika bangun Ka'bah ini. Meskipun jahiliyah ngerti nih masalah Ka'bah, mereka nggak gelem sing haram. Urunan sing halal-halal. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada uang hasil pelacuran, nggak boleh ada hasil mencuri, hasil merampok, hasil ngedolimi orang, nggak boleh. Harus harta yang benar-benar murni, halalan thayyibah dikumpulkan, Pak. Terus bangun Ka'bah. Ternyata Ka'bahnya belum selesai, dana halal sudah habis. Akhirnya Ka'bah dibuat minimalis. Coba perhatikan. Anggaplah ini Ka'bah, bukan Ka'bah ini tisu, tapi anggaplah ini kan Ka'bah. Antum lihat digambar-gambarkan kotak kubus, terus di sini ada lingkaran begini, betul nggak? Ada lingkaran begini itu lah. Itu setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail, betul apa enggak? Hijr Ismail itu sebenarnya bagian Ka'bah, harusnya itu masuk di dalam Ka'bah. Tapi karena itu tadi orang kafir Quraisy kehabisan uang halal, akhirnya dibuat minimalis, ini dikasih tanda begini. Harusnya itu masuk bagian Ka'bah. Sudah tahu sejarahnya sekarang. Makanya nanti Rasulullah ketika Fathu Makkah, dari Medina Rasulullah hijrah ke Medina, menyusun kekuatan, balik ke Mekah, membebaskan kota Mekah. Setelah orang-orang Mekah masuk Islam, Nabi berkata, kalaulah bukan karena mereka ini baru saja masuk Islam, saya ingin ratakan Ka'bah ini, terus saya bangun ulang, saya masukkan Hajar Ismail ke dalam Ka'bah sesuai dengan zamannya Nabi Ibrahim. Paham nggak sama ini? Melungumu iki lho, paham apa betul? Ngoten lho. Akhirnya setelah dibangun nggak sampai tuntas, dibuatkan setengah lingkaran. Waktu peletakan Hajar Aswad, tukaran orang-orang ini. Aku harus meletakkan suku ini, rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad. Lho wong ngletakno ngene lho tukaran. Wong biyen iki kafir jahiliyah. Rebutan untuk meletakkan Hajar Aswad di pojok situ itu yang antum lihat itu, pojok tenggara itu. Mereka hampir bunuh-bunuhan gara-gara siapa yang berhak untuk meletakkan itu. Akhirnya sepakat, wis ayo ditunggu dulu.
Kita sepakat nanti kalau ada orang masuk Masjidil Haram, ya dia yang meletakkan. Wes kita, ditunggu bareng-bareng siapa nanti yang masuk pertama kali. Paham nggak maksudnya? Ternyata setelah mereka sepakat, kita tunggu siapapun yang masuk, dia yang meletakkan. Ternyata yang masuk siapa? Rasulullah. Ketika suku-suku ini melihat Muhammad, wes sepakat, setuju. Iki mau ngapi iki. Rodina, al-amin ini orang terpercaya. Loh, pada waktu itu gak ada orang benci Rasulullah, gak ada. Pada waktu itu kan Nabi belum umur 40 tahun. Nabi belum mendakwakan Islam, gak ada yang bisa mencela Nabi. Akhlaknya mulia, wajah yang ganteng, gak ono celai Rasulullah. Makanya Rasulullah sebelum umur 40 tahun tidak ada satupun orang kafir yang melukai Nabi, karena gak ada, sisi jeleknya gak ada. Orang Mekah sebelum Nabi, orang kaya, orang miskin, tua, muda, ganteng, gak ganteng, bangsawan, rakyat jelata, orang Mekah kalau ditanya siapakah manusia terbaik di kota Mekah, sepakat tidak ada dua orang berselisih, sepakat orang terbaik di kota Mekah siapa? Muhammad. Tapi itu sebelum Nabi umur 40 tahun. Paham gak maksudnya? Maka ketika Rasulullah masuk masjid, mereka sepakat Rodina, al-amin, sepakat kita ridho, al-amin. Akhirnya ya Muhammad, ini tolong diletakkan di sini. Kami tadi bertikai, nggak ada jalan keluar. Lah tapi karena yang masuk kamu, kita ridho semuanya. Wis kamu yang bagian naruh. Lihat kecerdasannya Rasulullah. Kata Rasulullah, datangkan kain. Seluruh ketua suku disuruh pegang. Satunya ditaruh di tengah. Berarti semuanya ikut. Saman paham nggak maksudnya? Semuanya punya andil untuk membawa, kan gitu kan? Ketika sampai di depan baru Nabi yang meletakkan. Tapi kan semuanya bawa tadi. Seakan-akan punya apa? Peran semuanya. Itu Nabi umur 35 tahun. Kajian selesai jam 7.30. Masih ada waktu. Boleh dilanjutkan deh. Lumayan, seperempat. Dari 40 sampai swida iki sih. Ambekan gede sih. Minum dulu. Bismillah. Nabi umur 40 tahun. Belum Nabi umur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, Allah senengkan Nabi menyendiri. Menjelang atau mendekati 40 tahun, Rasulullah itu dibuat Allah cinta menyendiri. Seneng menyendiri sambil memikirkan kehidupan. Lihat orang mutus silaturahim, orang nyembah patung, orang ngubur anaknya hidup-hidup, orang menikahi istri ayahnya, carut marut jahiliyah. Rasulullah itu mikir, merenung, mosok ngene iki sih menungso sing apik iku. Mikir, dan Allah jadikan Rasulullah seneng menyendiri. Paham enggak? Sampai Rasulullah itu diberi bekal sama Khadijah, dikasih makan, kasih minum. Rasulullah SAW itu naik ke Jabal Nur, ke gua, namanya gua apa? Gua Hira. Menyendiri Rasulullah itu. Layali dawatil adad, malam berhari-hari bermalam-malam di situ. Memikirkan, lihat menungso kok kayak gini kabeh, jahiliyah loh iki. Rasulullah mencari yang bener gimana gitu kan. Sampai bulan Ramadan datanglah malaikat Al-Haq, malaikat Jibril datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang makhluk yang aneh. Terus Rasulullah didekap. Rasulullah didekap dengan sekuat-kuatnya sampai Rasulullah lemes. Terus dilepas sama Jibril. Terus Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca." Didekap lagi sama Jibril sampai lemes, dilepas lagi. Kata Jibril, "Iqra, bacalah." Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca." Diulangi 3 kali. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam." Ayat-ayat yang pertama kali turun surat Iqra. Ketika Rasul dilepas, Rasul langsung lari pulang ke Mekah ke rumahnya istrinya. Sampai di rumah Nabi mengatakan, "Zammiluni, selimuti aku." Rasul itu takut, ada apa tadi? Makhluk aneh itu. Paham enggak? Zammiluni, selimutilah aku. Maka diselimuti sama Khadijah. Sesudah tenang, Khadijah berkata, Khadijah mengatakan, "Tenang wahai suamiku,
La yukhzikallah abada. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Perhatikan, ini loh hebatnya istri solehah itu. Arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau menjadi umatnya. Engkau akan menjadi nabinya umat ini. Jadi cerita Rasulullah itu, tadi saya ada di Gua Hira, ketemu makhluk aneh, aku disuruh baca Iqra bismi rabbikal, didengarkan sama Khadijah. Setelah ceritanya Rasulullah selesai, langsung Khadijah ngomentari. Bagaimana komentarnya Khadijah? Tenang wahai suamiku, la yukhzikallah abada. Allah tidak akan menyanyiakan dirimu, menghinakan dirimu. Perhatikan. Arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Itu masa jahiliyah. Masa jahiliyah Khadijah bisa ngomong kayak gitu. Kalau nggak wanita cerdas nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu. Paham nggak? Arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau akan menjadi nabinya umat ini. Innaka latasilur rahimah. Engkau selalu nyambung silaturahim. Engkau menjadi orang baik, memuliakan tahu, menolong orang yang susah. Nggak mungkin Allah menyanyiakan dirimu. Kamu akan ditunjuk menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah ini punya sepupu. Sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang yang hidup masa jahiliyah tapi nggak ikut jahiliyah. Paham nggak maksudnya? Waraqah bin Naufal ini lelaki Arab di zaman jahiliyah tapi dia nggak ikut jahiliyah. Dia ini beragama Kristen tapi Kristen yang masih murni pada waktu itu. Di sana-sana Kristen sudah rusak tapi dia masih megang Kristen yang apa? Yang murni. Dia bisa baca Taurat. Maka Khadijah mengajak Rasulullah kepada Waraqah ini. Biasanya kalau ada masalah dibawa ke dukun, dibawa ke tabib. Mungkin istri suamiku ini ada kena jin, diganggu jin, kan bisa saja. Tapi lihatlah, Khadijah pada waktu itu tidak membawa Rasulullah ke dukun. Pada waktu itu Khadijah membawa Rasulullah ke Waraqah. Itu menunjukkan cerdasnya siapa? Khadijah. Itu kalau nggak wanita cerdas nggak mungkin itu. Hebatnya Khadijah di situ. Dibawa ke Waraqah. Iya benar apa namanya? Iya benar ammi, wahai anak pamanku, wahai buku, dengarkan omongan suamiku. Diceritakan Rasulullah. Aku masuk Gua Hira ketemu begini sampai selesai. Apa kata Waraqah? Ada namus. Yang datang kepadamu itu namus, yaitu Jibril. Yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Kenapa Waraqah kok bisa menjelaskan kayak gini? Karena Waraqah ini membaca Taurat, membaca apa? Injil. Dia ngerti, dia itu termasuk Kristen Unitarian, bukan yang Trinitas. Kristen itu ya sekte-sekte, tanya. Tapi aku mau cerita dawa iku. Intinya wae, ya intinya bahwa Waraqah ini termasuk yang Unitarian. Paham sampai sini ya? Yang datang kepada Jibril seperti dulu datang kepada siapa? Musa. Perhatikan kata Waraqah bin Naufal, seandainya saja umurku panjang ketika kaummu mengusir dirimu. Perhatikan kata Waraqah sudah tua, buta itu. Kata Waraqah, seandainya saja aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Loh, kaget Rasulullah. Loh, umatku akan mengusir aku. Kenapa kok kaget? Karena waktu itu nggak ada orang benci Rasulullah. Paham nggak maksudnya? Seperti yang saya katakan tadi, pada waktu Rasulullah sangat diapakan? Dicintai. Tapi ini pendeta atau bukan pendeta apa namanya? Waraqah ngomong. Waraqah bukan pendeta. Waraqah ini ngomong. Seandainya saja umatku ketika kamu oleh kaummu. Kata Waraqah, yang kamu emban ini kecuali selang beberapa lama Waraqah wafat. Berarti ini mukmin enggak Waraqah ini? Waraqah ini. Itu Nabi umur berapa tahun? 40 tahun. Dan seterusnya, Pak. Dawa nek diterusno ya, Pak. Umur 40 tahun Rasulullah berdakwah, diterusno ta iki? Enggak apa-apa? Sampean enggak pegel, aku pegel.
Sampai Nabi umur 40 tahun berdakwah siri sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi pertama itu. Pertama kali diajak masuk Islam siapa? Khadijah. Ketika Rasulullah itu tahu bahwa dirinya jadi nabi, terus gak langsung masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW datang ke Abu Bakar, langsung masuk Islam. Rasulullah berkata, dari riwayat, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lau kabwa ghair Abu Bakar. Tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu ada keraguan. Aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Siapa? Abu Bakar. Masuk Islam, Utsman bin Affan, Umar agak belakang masuk Islamnya, ya kan? Kemudian Sa'ad bin Waqqas, banyak orang hebat masuk Islam. Syria sembunyi-sembunyi. Sampai turun ayat di terang-terangan. Langsung Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Paman-pamannya dikumpulkan semuanya. Wahai paman-paman keluargaku, sesungguhnya pemimpin gak mungkin membohongi rakyatnya. Sesungguhnya aku ini Rasulullah, diutus untuk kalian dan untuk umat manusia. Langsung Abu Jahal marah. Kok Abu Jahal apa siapa? Abu Lahab. Pamannya tadi itu. Segera pegang tangan ponakan kita sebelum dibunuh orang Arab. Langsung ditimpali sama Abu Thalib. Silakan kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ponakanku. Aku akan melindungimu dan tidak ada orang kafir Quraisy yang melukai dirimu, wahai ponakanku. Hanya saja aku gak bisa ikut denganmu. Itu Abu Thalib. Beda gak sikapnya? Lindungi tapi gak mau masuk Islam. Beda gak? Beda. Setelah itu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa kalau nggak salah, dikumpulkan semua, dipanggili satu persatu, ya Bani Fulan, ya Ma'syar Quraisy, ya Bani Adi, ya Bani Hasim, ya Bani Abdisyam, seluruh bani Arab di Mekah dikumpulkan Nabi. Sampai orang mengatakan, siapa yang memanggil itu? Berdusta. Ketika ada orang nggak bisa berangkat, suruh siapa? Nyuruh budaknya cepet. Paham nggak maksudnya? Karena Nabi andainya akan kepadamu di kota Mekah, apakah kalian percaya pada dan jumpai kamu itu apa? Percaya. Kalau gitu, dengarkan ucapanku. Selamat. Ucap la ilaha illallah. Pertama kali dakwahnya Nabi terang-terangan. La ilaha illallah, langsung mata Abu Lahab, dan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Apakah karena ini kamu mengumpulkan orangnya ini? Kamu jangan buat malu keluarga kita. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Ketika Nabi dilok-lokno kayak gitu, dihina-hina kayak gitu, langsung Allah jawab, turun ayat dari langit pada waktu itu. Ayatnya berbunyi apa? Tabbat siyada abi lahabi wa celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dijawab Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menghinakan Nabi pasti binasa. Tak peduli pamannya Nabi pun binasa karena menghina Nabi. Dijawab langsung Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun, dilukai, dilempari batu, diejek-ejek. Sampai Nabi umur 50 tahun, pamannya wafat. Khadijah wafat. Umur ludai dilempari orang sampai Nabi umur 53 tahun, 13 tahun dakwah di Mekah. Rasulullah hijrah kemana? Ke Madinah. Terjadi apa terjadi? Panjang lebar ceritanya. Lah nanti Fathu Makkah, Rasulullah balik ke kota Makkah, terus membersihkan Mekah dari apa? Kesirikan-kesirikan. Jadi nanti Mekah Islam semuanya, gak ada kafir Quraisy, yang ada Muslim Quraisy. Karena nanti kafir Quraisy masuk Islam semuanya, turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna Islam, sehingga Mekah, Madinah Islam, jazirah Arab pecai.
oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Selesai. Itu satu pertemuan dari Nabi bayi sampai wafat, ya ini nih. Selesai ya. Padahal biasanya itu tahun-tahunan ini. Ceritakan dari A sampai Z tadi itu. Itu kalau dibuat majelis ilmu itu bisa 1 tahun. Pakai kitab terperinci. Tapi ini 1 hari selesai. Nah itu kisah Rasulullah SAW secara global. Saya jelaskannya nggak terperinci itu. Cuma ya poin-poin konten mawon gitu. Dari lahir sampai Rasulullah wafat. Lah besok akan kita terangkan melanjutkan kitab ini. Bagaimana lafadznya wajahnya Nabi, tangannya Nabi, rambutnya Nabi itu gimana? Apakah Nabi itu pernah pakai minyak wangi? Bagaimana rambutnya Nabi, jalannya Nabi, kemudian tidurnya Nabi, wudunya Nabi, sholatnya Nabi, ya, akhlaknya Nabi, semua akan kita pelajari dalam kitab Sama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah